Pekabaran pada Sabat sore yang indah ini berjudul The Omega of Apostasy, From One Leader to Another. Ini adalah pekabaran ataupun artikel yang ditulis oleh Ketua GC yang ke-16, yaitu Saudara atau Pendeta Robert H. Pearson pada bulan Oktober tahun 1977. Kita sudah bahas pekabaran yang dia sampaikan pada beberapa sabat lalu, khususnya yang dia terbitkan pada tahun 1978. Jadi pada tahun 1978 dia memberikan seruan akhir, dan seruan akhirnya itu dia sudah pernah sampaikan di tahun 77, ya, setahun sebelumnya. Dan meskipun kita sudah pelajari seruan akhirnya, tapi penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dia sampaikan di pekabaran pertamanya, bulan Oktober tahun 77. Dan ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ini akan kita lihat. Dan sebelum kita sampaikan apa yang dia kabarkan, penting bagi kita untuk ketahui dan memahami yang berikut ini. Pada pekabaran yang sebelumnya, tentang seruan akhir dari Ketua GC yang ke-16, Robert H. Pearson, kita ada membahas tentang surat, yaitu surat dari Ketua GC A.G. Daniels kepada anaknya White yang bernama Willie White. Surat tersebut tertanggal 29 Oktober tahun 1903. Salah satu kutipannya kita sudah bahas, tapi kita perlu baca lagi supaya kita tahu apa yang terjadi kemudian. Kita baca kutipan yang terdapat dalam paragraf kedua, ya, halaman pertama paragraf kedua. Dikatakan di sana, dia memberitahu saya, dia di sini adalah Kellogg. Kellogg memberitahu kepada Daniels bahwa dia sekarang, yaitu Kellogg, percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan bahwa menurut pandangannya adalah Allah Roh Kuduslah dan bukan Allah Bapa yang memenuhi semua ruang dan setiap makhluk hidup. Dia mengatakan, yaitu Kellogg mengatakan kepada A.G. Daniels, jika dia percaya ini sebelum menulis buku, dia bisa mengungkapkan pandangannya tanpa memberi kesan yang salah yang sekarang diberikan buku tersebut. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pada waktu Kellogg menulis buku The Living Temple yang mengajarkan tentang panteisme, yaitu Allah ada dalam semua benda, dia belum percaya Trinitas. Dan pada waktu dia terbitkan buku itu menimbulkan banyak masalah. Dan pada waktu dia renungkan tentang Trinitas dan percaya kepada Trinitas, dia temukan bahwa yang benar bukan Allah Bapa, tapi Allah Rohlah yang terdapat di dalam semua benda, termasuk makhluk hidup. Dan A.G. Daniels menyatakan kepada Willie White bahwa meskipun Kellogg menyatakan dia tadinya tidak percaya, lalu kemudian dia percaya dan dia mau revisi, keduanya bagi Daniels adalah kesalahan, menentang Injil. Dan meskipun dia berkata demikian, kita sudah ikuti juga bahwa Kellogg berusaha melalui wakil ketua GC, ya, W.W. Prescott. Dia coba lagi, karena dia coba lewat ketua GC tidak berhasil, dia coba lewat wakil ketua GC, juga tidak berhasil, karena Prescott menyatakan itu semua tidak selaras dengan Injil. Inilah cuplikan sedikit tentang surat dari A.G. Daniels kepada Willie White tanggal 29 Oktober tahun 1903. Nah, Willie White membalas surat itu tertanggal 4 November tahun 1903. Perhatikan cuplikannya. Surat aslinya sulit dilihat secara jelas, tapi kalau mau kita perhatikan, boleh dibaca yang aslinya. Tapi saya coba terjemahkan di bagian bawah. Dikatakan di sana, ibu dan saya baru saja membaca surat Anda tertanggal 29 Oktober, yang mana Anda berbicara tentang berbagai rencana yang telah diusulkan untuk merevisi
dan mencetak kembali the living temple. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Mother and I have just read your letter of October 29, in which you speak of the various ideas that have been proposed for the revision and reproduction of the living temple. Apa artinya? Isi suratnya kan mengenai ini. Surat tanggal 29 Oktober isinya ini. Isinya bahwa A.G. Daniels memberitahukan kepada Willie White, Kellogg itu awalnya tidak percaya Trinitas. Yang mana dia pikir gara-gara itu membuat bukunya itu menjadi masalah. Tapi setelah dia percaya Trinitas, dia lihat ini solusinya. Bahwa bukan Allah Bapa yang terdapat dalam semua benda, tapi Allah Roh. Jadi dia mau revisi. Artinya revisi buku The Living Temple itu gara-gara doktrin Trinitas. Nah, ini suratnya. Lalu Willie White katakan, Mama saya dan saya baca suratmu. Artinya, mamanya Willie White, yaitu Nyonya White, jadi tahu bahwa Kellogg tidak hanya mau mengajarkan panteisme, tapi juga mau campur dengan Trinitas. Ya, ini tahun 1903, yang mana gereja Advent yang sekarang ini katakan gereja sudah beralih kepada Trinitas. Padahal A.G. Daniels ketua GC-nya tidak terima Trinitas. Kellogg mau tawarkan lewat panteismenya plus Trinitas, tapi Daniels tidak mau. Dan Nyonya White membaca suratnya Daniels kepada Willie White yang melaporkan kepada Willie White tentang rencana Kellogg merubah buku itu dengan cara menambahkan doktrin Trinitas ke dalamnya, sekarang diketahui oleh Nyonya White. Ya, karena dia dengan anaknya baca sama-sama surat itu. Jadi dia tahu. Ya. Nah, apakah Nyonya White setuju tentang rencana itu? A.G. Daniels tidak setuju. Dia bilang entah direvisi atau tidak, ajarannya Kellogg itu menentang Injil. Prescott juga tidak setuju. Nah, bagaimana Nyonya White? Karena menurut gereja Advent, Nyonya White itu telah berubah menjadi Trinitas sejak buku Kerinduan Segala Zaman terbit tahun 1898. Itu ajaran gereja Advent yang sekarang ini. Silakan dengar dan ikuti. Ulang-ulang mereka katakan itu. Bahkan guru-guru di Andrews University mengatakan demikian. 1903 tentunya sesudah 1898. Itu sebabnya gereja Advent katakan Nyonya White sudah beralih menjadi Trinitas. Nah, kalau dia betul-betul Trinitas tahun 1903, tentunya dia tidak keberatan dengan rencana Kellogg. Karena rupanya sudah direvisi dengan menggabungkan dengan Trinitas. Sebelumnya mungkin Nyonya White tidak setuju karena itu murni panteisme. Tapi begitu digabungkan dengan Trinitas, bisa saja dia setuju karena menurut gereja Advent yang sekarang ini, Nyonya White sudah Trinitas. Nah, kita baca lagi bagian daripada surat ini untuk melihat bagaimana sikap Nyonya White. Selanjutnya dalam surat Willie White kepada A.G. Daniels, dia berkata begini, kami sangat terkejut atas pengumuman bahwa Dr. Kellogg akan menarik buku ini dari pasar. Artinya dia sudah sempat jual, dia mau tarik. Dan kami sungguh menyesal karena pikirannya kembali ke rencana merevisinya. Ibu mengungkapkan pendapatnya dengan cukup tegas mengenai hal ini. Dia menganggapnya sebagai usaha yang tidak menguntungkan. Saya rasa dia akan segera menulis surat kepada Anda untuk mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini. Jika kita baca kalimat ini, apakah Nyonya White setuju atau tidak dengan rencana Kellogg? Tidak setuju, ya, karena bagi dia itu usaha yang tidak menguntungkan. Nah, kita tidak akan baca surat Nyonya White kepada A.G. Daniels. Kita akan baca surat dari Nyonya White kepada Kellogg. Gara-gara rencananya dia ini mau revisi dan cetak kembali,
Nyonya White rupanya tulis surat juga langsung kepada Kellogg. Dan surat itu diberi nomor 253, tanggal 20 November tahun 1903. Ingat tadi urut-urutannya. Surat A.G. Daniels kepada Willie White tanggal berapa? 29 Oktober tahun 1903. Surat tersebut dibalas oleh Willie White kepada A.G. Daniels tanggal 4 November tahun 1903. Artinya tidak lama setelah menerima surat A.G. Daniels. Nah, surat yang diterima oleh Willie White itu dia baca sama-sama dengan ibunya, mamanya. Dan ibunya menulis surat kepada Kellogg tanggal 20 November. Atau kurang lebih 2 minggu sesudah dia baca suratnya A.G. Daniels kepada Willie White, anaknya. Ya, supaya kita lihat urut-urutannya. Supaya bisa menghubungkannya dan mengerti dengan baik. Nah, dalam surat nomor 253 ini, kita baca beberapa cuplikan yang Nyonya White sampaikan kepada Kellogg. Kita baca paragraf pertama. Paragraf pertama menyatakan, saya harus memberitahu Anda bahwa gagasan Anda mengenai beberapa hal dengan jelas salah. Saya ingin Anda bisa melihat kesalahan Anda. Buku The Living Temple tidak boleh ditambal. Ya, karena istilahnya Kellogg adalah menambal. Menambahkan Trinitas kepada ajaran panteismenya, ya. Dia menggunakan istilah patched up, ya. Seperti kain ada yang robek atau bolong ditambal dengan kain yang lain. Itulah maksud daripada Nyonya White di sini. Buku itu tidak boleh ditambal. Beberapa perubahan dibuat di dalamnya dan kemudian diiklankan dan dipuji sebagai produksi yang berharga. Akan lebih baik untuk menyajikan bagian fisiologis di buku lain dengan judul lain. Perlu kita ingat, buku The Living Temple itu Kellogg terbitkan tidak sepenuhnya tentang doktrin agama. Itu lebih kepada buku kesehatan. Dan oleh karena itu, Nyonya White katakan, lebih baik yang tentang kesehatan kamu keluarkan dan ciptakan buku yang baru dengan judul yang lain. Jangan campur dengan panteisme itu. Itu lebih baik, ya. Dikatakan akan lebih baik, ya, kalau dia buat begitu. Saat Anda menulis buku itu, Anda tidak berada di bawah inspirasi Allah. Di sisi Anda ada orang yang mengilhami Adam untuk melihat Allah dalam terang palsu. Ingat pemuda yang berbaju hitam yang berjalan di sampingnya Kellogg yang tidak pernah diperkenalkan kepada orang. Seluruh hati Anda perlu diubah, dibersihkan secara menyeluruh dan seutuhnya. Salah satu yang unik dari Nyonya White adalah dia tidak pernah mau menyebut kata Trinitas untuk kealahan. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa Nyonya White mendukung Trinitas. Sebab tidak pernah sekalipun Nyonya White gunakan kata Trinitas dalam mengamarkan umat tentang doktrin tersebut. Apakah salah atau tidak. Ya. Dia tidak pernah gunakan kata Trinitas. Tetapi Nyonya White dalam suratnya ini menggunakan istilah gagasan Anda mengenai beberapa hal dengan jelas salah. Sebab dia sudah baca surat itu. Dia sudah baca surat yang A.G. Daniels kirim kepada anaknya. Yang isinya adalah rencana Kellogg menggabungkan panteisme dengan Trinitas. Dia sudah baca. Dia bilang gagasan Anda itu salah. Ya. Dia tidak bilang bahwa ajaran panteismu yang dicampur dengan Trinitas adalah salah. Dia nggak bilang begitu. Sehingga gara-gara itu orang tidak menyadari bahwa surat nomor 253 ini adalah surat dari Nyonya White yang menentang Trinitas. Tapi karena tidak ada kata Trinitas, orang tidak kira itu. Ya. Jadi, meskipun Nyonya White tidak sebut kata Trinitas dalam tegurannya kepada Kellogg, tetapi melihat fakta surat, Nyonya White tahu bahwa Kellogg percaya Trinitas dan dia gabungkan itu dengan panteisme. Sebab Nyonya White baca surat A.G. Daniels kepada Willie White sehingga dia tahu
Itulah yang dia tegur. Dan dia katakan itu gagasan yang jelas salah. Nah, fakta sejarah ini tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Itu sebabnya perlu kita kabarkan. Ada kita singgung juga dalam pekabaran hadapi itu. Bisa ikuti juga di situ. Tapi ini perlu kita ungkapkan kembali, nyatakan kembali supaya kita mengerti amaran daripada ketua GC yang ke-16, Robert H. Pearson. Nah, apakah maksudnya Nyonya White dengan ditambal atau beberapa perubahan? Karena katanya tidak boleh ditambal. Maksudnya adalah rencana Kellogg dalam merevisi The Living Temple setelah dia percaya Trinitas. Karena menurut Kellogg bukan Allah Bapa yang ada dalam pohon, tetapi Allah Roh. Namun menurut Nyonya White gagasan itu salah dan buku tersebut tidak boleh ditambal atau dirubah. Sebab dalam menulisnya Kellogg tidak dipimpin oleh Allah tapi oleh setan. Jadi tidak ada gunanya ditambal atau dirubah. Nyonya White sarankan agar hal-hal yang bersifat medis dipisahkan dan buat buku yang lain serta judul yang lain. Bagi Nyonya White, hatinya Kellogg perlu dirubah, dibersihkan seluruhnya, seutuhnya. Jelas bahwa Nyonya White tidak setuju dengan rencana Kellogg. Saat membaca tulisan daripada A.G. Daniels kepada anaknya, dia tahu masalahnya. Nah, kenapa Nyonya White berkata demikian? Karena setelah Dewan Rapat, kita ingat kemarin ya, terjadi rapat GC tahunan bulan Oktober, dimulai tanggal 7 sampai tanggal 18. Nah, pada rapat itu Kellogg berkata akan menarik buku dari pasaran. Lalu Kellogg kirim surat ke Nyonya White bahwa dia sadar akan kesalahannya. Kalau kita ingat dan ikuti pekabaran hadapi itu, pada penutupan rapat tahunan itu tiba 2 surat dari Nyonya White yang A.G. Daniels bacakan ke seluruh peserta dan mereka bersuka cita. Ada yang menangis karena berbahagia sebab dengan jelas Nyonya White tolak ajaran Kellogg. Nah, gara-gara itu Kellogg kirim surat ke Nyonya White. Dia menyatakan dia sadar akan kesalahannya. Tapi berdasarkan surat Daniels kepada Willie White, Kellogg rupanya masih rencana revisi buku dengan memasukkan doktrin Trinitas lalu cetak ulang. Secara tidak langsung dia bicara berbeda. Bilang kepadanya White dia sadar akan kesalahannya, tapi dia bilang kepada A.G. Daniels dia mau buat ini. Makanya A.G. Daniels menulis surat kepada Willie White katakan apa? Saya harus tulis surat kepada kamu secara rahasia. Ya. Artinya Kellogg belum bertobat. Itu sebabnya Nyonya White nasihatkan agar dia bertobat. Saudara sekalian dalam Tuhan, surat ini tidak pernah dibahas oleh guru-guru Trinitas. Ada kutipan yang mereka ambil, tapi isi suratnya tidak pernah dibahas. Kenapa Nyonya White menerbitkan surat ini? Tidak pernah dibahas oleh guru-guru Trinitas dalam gereja Masih Advent hari ke-7 yang sekarang ini. Padahal surat ini berhubungan dengan buku The Living Temple yang Kellogg rencanakan revisi dan terbitkan lain gara-gara dia percaya Trinitas. Nah, kenapa guru-guru itu tidak ajar? Karena jika guru-guru Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang mau teliti, maka akan jelas berdasarkan surat ini bahwa Nyonya White tidak percaya Trinitas. Sebab meskipun Nyonya White tidak menyebutkan kata Trinitas, tapi dengan jelas Nyonya White menyatakan rencana Kellogg untuk tambal dan mengadakan beberapa perubahan pada buku itu adalah salah dan tidak boleh. Dan bila kita ingat kembali surat A.G. Daniels kepada Willie White, perubahan yang dimaksudkan adalah memasukkan Trinitas ke dalam buku itu. Jadi, kalau ada pendeta atau anggota gereja Advent atau guru teologi gereja Advent mengatakan Nyonya White tidak pernah menyatakan Trinitas itu salah. Kalau menggunakan kata Trinitas, benar. Sulit kita mau menyatakan bahwa ada kutipan yang mengatakan hai kamu umat gereja Masih Advent hari ke-7. Hati-hati dengan ajaran Trinitas.
Itu tidak alkitabiah dan tidak sesuai roh nubuat. Kita kalau mau cari kalimat seperti itu dari Nyonya White tidak akan dapat. Ya. Itu sebabnya mereka selalu tanya, mana buktinya Nyonya White menentang Trinitas? Kalau kita cari kata Trinitas tidak akan dapat. Ya. Sama seperti umat Muslim bertanya, mana dalam Alkitab perkataan Yesus bahwa dia adalah Allah dan dia harus disembah? Mana? Kalimat yang langsung demikian tidak ada. Tapi kalau kita melihat penjelasan demi penjelasan, ayat demi ayat, ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yesus juga patut disembah. Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa saya Allah dan saya patut disembah, memang tidak ada ayat itu. Ya. Demikian juga dengan ini, tidak ada kutipan dalam roh nubuat yang menyatakan bahwa doktrin Trinitas salah, itu tidak alkitabiah, jangan ikut, tidak ada. Tapi kalau kita mengerti fakta-fakta yang terjadi, urut-urutan surat yang terjadi, kita akan tahu bahwa Nyonya White tidak percaya Trinitas dan dia tolak. Ya. Kemudian dalam paragraf 3, Nyonya White berkata, dari surat yang sama, ada banyak hal yang harus Anda atasi sebelum Anda dapat diselamatkan. Di dalam hati yang tidak dipimpin oleh Allah, ada sesuatu yang membuatnya ingin dipertahankan di jalan yang salah. Orang-orang yang dengan setia mengatakan yang sebenarnya menunjukkan kesalahan Anda. Anda telah menganggap sebagai musuh Anda. Ya. Perhatikan, orang-orang yang dengan setia mengatakan yang sebenarnya menunjukkan kesalahan Anda telah menganggap sebagai musuh Anda. Siapa contohnya? A.G. Daniels. Ya. A.G. Daniels dengan sesungguhnya dan sebenarnya menunjukkan apa yang Kellogg mau lakukan salah, tapi bagi Kellogg jadi musuh. Ingat kembali surat A.G. Daniels kepada Willie White. Daniels ceritakan kepada Willie White bahwa dia keberatan tentang rencana revisi tersebut. Karena meski direvisi atau tidak, hal tersebut sama saja. Sebab baik panteisme dan Trinitas bagi Daniels adalah bertentangan dengan Injil. Wakil ketua GC juga tidak setuju karena dia sudah baca dari awal sampai akhir dan tidak ada gunanya direvisi. Nah, Nyonya White bilang orang-orang tersebut yang setia menyatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan Kellogg. Dan Kellogg telah anggap musuh. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, ketua GC dan wakilnya tidak percaya Trinitas dan anjurkan yang benar kepada Kellogg yang saat itu sudah percaya Trinitas, tapi Kellogg tidak mau dan malah anggap mereka musuh. Bisa lihat polanya? Kellogg percaya Trinitas. Dia tawarkan kepada A.G. Daniels, ketua GC. Ketua GC tidak mau dan malah sarankan yang benar kepada Kellogg. Kellogg tidak mau. Kellogg anggap Daniel sebagai musuh, sebagai lawan, karena tidak setuju dengan konsepnya. Bagaimana dengan sekarang? Sama saja. Kalau kita nyatakan kepada gereja Advent bahwa Trinitas itu salah, tidak alkitabiah, apakah kita tetap dianggap teman atau saudara? Tidak, kita dianggap musuh. Ya. Tidak sedikit yang dikucilkan, tidak sedikit yang dipecat. Praktek dari dulu sampai sekarang sama dari orang-orang yang mengaku percaya Trinitas. Mereka sebut kita kaum sesat, mereka sebut kita kaum murtad, pengikut setan, Lucifer. Semua hal-hal itu mereka sampaikan kepada kita karena kita menyatakan Trinitas tidak alkitabiah. Kita minta mereka tinggalkan Trinitas. Mereka marah sampai melaporkan kepada polisi dan bahkan kepada orang-orang yang berkuasa supaya mereka yang menolak Trinitas ini ditindak. Ya. Jadi sikap dari kaum Trinitas kepada orang yang menyatakan kebenaran sama dari dulu sampai sekarang. Nyonya White selanjutnya menjelaskan tentang perjalanan umat Advent. Dalam suratnya ini dia jelaskan tentang perjalanan umat Advent. Bagaimana umat Advent mendapatkan kebenaran.
Dan kalimat ini saya yakin banyak orang yang rajin baca Roh Nubuat tahu. Yaitu dalam paragraf 4, surat nomor 253 tahun 1903 paragraf 4. Dikatakan, ini pernah juga muncul di renungan pagi. Suami saya, Ketua Joseph Bates, Pendeta Pierce, Ketua Edson, Hiram Edson ya, dan banyak lainnya yang tekun, mulia dan setia, ada di antara mereka yang setelah berlalunya waktu pada tahun 1844 mencari kebenaran. Jadi setelah 1844 masa kekecewaan itu, mereka cari kebenaran sama-sama. Pada pertemuan-pertemuan penting kami, orang-orang ini akan bertemu dan mencari kebenaran seperti mencari harta karun. Saya bertemu dengan mereka dan kami belajar serta berdoa dengan sungguh-sungguh karena kami merasa bahwa kami harus mempelajari kebenaran Allah. Seringkali kami tetap bersama sampai larut malam dan terkadang sepanjang malam berdoa memohon terang dan mempelajari firman. Kira-kira kenapa Nyonya White bilang ini sama Kellogg? Atau apa dasar atau alasan Nyonya White menyampaikan ini sama Kellogg? Kellogg dalam menemukan kebenaran panteisme plus trinitasnya ada seperti ini? Tidak ada. Pribadi bahkan ditemani seorang pria yang berbaju hitam yang tidak pernah diperkenalkan kepada orang lain. Tapi gereja Advent, para pionir kita belajar firman Allah ya, semalam-malaman, sepanjang malam berdoa bersama-sama. Mereka kumpul sama-sama belajar untuk menemukan kebenaran firman Allah. Nyonya White mau tunjukkan kepada Kellogg, caramu dengan cara yang benar salah. Maaf, saya ulangi. Caramu, Kellogg, dengan cara kami menemukan kebenaran berbeda. Ya. Kamu hanya dengan pikiranmu sendiri, dibantu dengan pria muda itu, kami tidak. Kami belajar bersama-sama, semalam-malaman, dan penuh doa. Ya. Ini juga bagi yang baru belajar. Ya. Kalau saudara pelajari bagaimana Trinitas masuk ke dalam gereja Advent, itu bukan hasil pembelajaran firman Tuhan. Bukan. Silakan pelajari. Itu semua hasil upaya individu menyusupkan. Tapi kalau kebenaran yang para pionir kita temukan itu hasil belajar bersama. Hasil berdoa. Ya. Kemudian Nyonya White lanjutkan nasihatnya dalam paragraf 28. Panjang suratnya ini. Kalau mau baca silakan, ada dalam website EGW Writings. Ya. Paragraf 28 dia bilang begini. Saya memohon untuk Anda berpaling kepada Tuhan dengan sepenuh hati sebelum terlambat selamanya. Dia minta Kellogg bertobat. Pisahkan diri Anda dari pengaruh yang telah memisahkan Anda dari saudara-saudara Anda yang terlibat dalam pelayanan Injil. Dan dari orang-orang yang dipimpin Allah. Ya. Pisahkan pengaruh panteisme itu atau siapapun yang mengajar kepadamu. Teori tambal sulam tidak dapat diterima oleh mereka yang setia pada iman dan prinsip-prinsip yang telah bertahan dari semua pertentangan pengaruh setan. Teori tambal sulam ini setelah kita pelajari dan lihat fakta daripada surat-surat tentang apa itu? Teori tambal sulam. Tentang panteisme yang mau direvisi dengan menambahkan Trinitas. Itulah teori tambal sulam. Jadi kapan-kapan kalau bicara atau bertemu dengan kutipan yang menyatakan teori tambal sulam, kita harus ingat itu tentang panteisme ditambah dengan Trinitas. Itu pentingnya kita belajar dengan benar fakta sejarah dan tulisan Roh Nubuat. Dalam pembukaan Nyonya White telah menyatakan bahwa buku The Living Temple tidak boleh ditambal dan kembali pada bagian akhir. Ini bagian akhir surat. Nyonya White tekankan lagi bahwa teori tambal sulam tidak dapat diterima. Dan teori tambal sulam yang dimaksudkan adalah doktrin panteisme plus Trinitas. Ditambal dengan Trinitas. Ya. Kemudian ingat juga bahwa A.G. Daniels
menyatakan keberatan tentang rencana revisi itu. Sebab entah panteisme atau panteisme plus Trinitas, keduanya bertentangan dengan Injil. Ellen White juga menyatakan hal yang sama. Kalau mau terlibat dalam pelayanan Injil katanya, kamu harus berpisah dengan pengaruh-pengaruh ajaran panteisme itu dan Trinitas. Ya. Nah, salah satu isu besar dari teori panteisme plus Trinitas adalah konsep Allah yang spiritualistik. Karena dikatakan ada oknum yang disebut Allah Roh yang tinggal atau berada dalam semua benda. Itulah ajaran panteisme. Nah, menurut Kellogg, Allah ada dalam semua benda. Dan setelah Kellogg percaya Trinitas, Allah yang terdapat dalam semua benda itu adalah Allah Roh. Nah, dalam gereja Advent ada guru-guru teologi yang menyamakan ajaran panteisme dengan kebenaran Allah yang benar yang kita yakini. Sebab kita mengajarkan bahwa roh tinggal dalam hati kita, yaitu roh anak Allah. Dengan ini mereka menyatakan bahwa ajaran anti-trinitas ya, atau ajaran non-trinitas ini serupa dengan panteisme karena mengajarkan adanya roh yang tinggal dalam manusia. Nah, pertanyaan bagi kita yang sudah belajar, apakah tuduhan daripada doktor teologi tersebut benar atau salah? Ingat kembali, panteisme itu mengajarkan bahwa Allah ada dalam semua benda, semua makhluk. Dalam pohon juga ada. Di orang jahat juga ada, orang fasik juga ada, ya. Semua ada, ya. Nah, sekarang kalau ajaran yang kita yakini ini, roh itu di mana? Roh, yaitu rohnya anak Allah, hanya dalam orang yang percaya. Ya. Kalau dalam buku Efesus 3:17 katakan, oleh iman Kristus diam dalam hati. Orang yang punya iman saja yang memiliki roh anak Allah dalam hati mereka. Tapi kalau panteisme tidak perlu iman. Allah roh itu ada dalam semua. Bisa lihat bedanya? Tapi ada doktor teologi dalam gereja Advent bilang, oh mereka punya ajaran sama. Ini pentingnya kita belajar. Ya, ini pentingnya umat belajar. Jangan hanya mendengar omongan manusia. Mereka memang doktor, tapi mereka manusia sama seperti kita. Bisa dipengaruhi oleh setan. Sama seperti Kellogg, dia dokter yang pintar dia. Dan kalau saudara sekalian tahu, itu makanan-makanan sereal itu dari mereka itu, ya, dari keluarganya, dia dan abangnya yang bikin sereal Kellogg itu, ya. Nantinya memang dia tidak lagi, nanti abangnya yang teruskan, tapi dari keluarga mereka itu. Mereka orang-orang pintar, seluruh Amerika dan di dunia ini tahu itu sereal Kellogg itu. Dari mereka itu ini. Ya. Tapi orang pintar digunakan oleh setan. Ya. Jadi bukan karena dokter terus kita harus langsung percaya 100%. Kita harus uji. Ya. Ini latihan bagi kita sebagai umat-umat yang sisa. Jangan terpengaruh dengan gelar. Paulus tidak pakai gelar lagi. Dia bilang semuanya itu sampah. Kuanggap rugi setelah aku kenal Yesus. Jadi jangan lagi andalkan yang namanya doktor atau ahli teologi. Uji, karena mereka juga manusia. Mari kita lanjutkan. Kita perlu tahu apa yang Ellen White nyatakan tentang Allah dalam suratnya ini. Ingat suratnya ini menanggapi Kellogg punya buku di Living Temple yang tidak perlu ditambal karena sudah salah. Nah, dia mau kasih tahu siapa Allah itu ya kepada Kellogg. Kita baca paragraf 12. Ini paragraf terakhir, kita kembali ke atas paragraf 12. Dia bilang begini, seringkali saya sudah melihat Yesus yang indah itu, bahwa ia adalah satu pribadi. Saya bertanya padanya kalau Bapanya adalah satu pribadi dan mempunyai bentuk sama seperti dia sendiri. Yesus berkata, aku adalah wujud yang nyata dari pribadi Bapakku. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I asked him if his father was a person and had a form. Ya, punya bentuk.
Kalimat ini Nyonya White kutip dari bukunya Early Writings. Kalau kita baca akhir daripada 2300 pagi dan petang, ada pertanyaan yang serupa Nyonya White sampaikan kepada Yesus. Dan buku itu dicetak tahun 1882. Artinya sejak 1882 sampai 1903, Nyonya White tidak berubah. Pernyataan yang sama dia sampaikan lagi. Dia tidak percaya Trinitas karena yang Nyonya White katakan yang dia lihat adalah Bapa dan anaknya dan keduanya punya bentuk. Nyonya White tidak sebut tentang Allah Roh. Ya. Itu sebabnya dia katakan ajaran kamu itu kelok, salah. Ya. Nah, bagaimana Bapa dan anaknya tinggal dalam hidup kita? Oleh kehadiran Roh, yaitu rohnya Bapa yang diberikan kepada anak, kemudian dari anak kepada kita. Ya. Berikut ringkasannya bagi yang baru belajar. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. Kemudian dalam doa Yesus kepada Bapanya, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, Yohanes 17 ayat 21. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kapan terjadi ini? Pada hari Pentakosta. Karenanya Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anak Allah tentunya sama dengan roh Kristus. Dan memang Kristuslah yang tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya. Bagaimana caranya? Paulus lanjutkan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Roh Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Tidak heran Roh Nubuat nyatakan yang sama dalam The Youth Instructor tanggal 11 Oktober tahun 1900 paragraf 10. Kutipan di bawah. Dikatakan, Anda membutuhkan Roh Kristus untuk tinggal di dalam hati Anda oleh iman. Jika Anda bersedia untuk mengajar orang jalan ke sorga. Karenanya jelas sekali, Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan tentang roh anak Allah dalam hati kita. Dan dia hadir oleh iman. Dan itulah sang penghibur. Kita baca kembali kutipan ini yang saya selalu ulang-ulang dalam renungan pagi. Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2. Nyonya White kutip Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berdasarkan ayat ini, Nyonya White jelaskan, ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali dan jelas demi jelas. Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Nah, apakah Roh Kristus ada dalam pohon? Tentu tidak, ya. Alkitab dan Roh Nubuat tidak mengajarkan demikian. Apakah Roh Kristus ada dalam semua orang? Tentu tidak juga. Karena perlu iman untuk menerima Kristus dalam hati kita. Inilah kuncinya, yaitu iman. Jadi, tidak semua manusia memiliki Roh Kristus. Hanya yang memiliki iman kepada Bapa dan anaknya yang menerima roh itu. Sementara panteisme sama sekali tidak membutuhkan iman. Karenanya hati-hati dengan ajaran yang menyatakan bahwa ajaran panteisme serupa dengan ajaran anti-trinitas. Ingat semua akan hal ini sebagaimana kita masuk dalam pekabaran Robert H. Pearson tentang omega kemurtadan. Dasarnya harus kita pegang dulu. Harus kuat supaya kita bacanya mudah, tidak panjang kita bacanya. Tapi kita akan mengerti setelah mengetahui fakta sejarah. Kita buka yang pertama.
yaitu Omega Kemurtadan. Judul daripada artikelnya itu adalah Omega Kemurtadan yang dia tulis dalam Ministry Magazine bulan Oktober 1977. Kita baca paragraf pertama dari halaman 8. Hanya satu halaman dia, pendek saja. Dia berkata begini, selama dekade pertama abad ini, Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengalami kemurtadan Kellogg. Ya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya keras. Ketua GC menyatakan bahwa selama dekade pertama abad ini, kalau dekade itu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun pada abad itu, dia katakan Gereja Advent mengalami kemurtadan yang dibuat oleh Kellogg. Hal ini digambarkan oleh Ellen White sebagai alfa dari ajaran sesat yang mematikan. Terdapat dalam buku Selected Messages, buku pertama halaman 200. Mengkaji bukan hanya dampak buruk yang ditimbulkan oleh pemberontakan yang halus ini, namun juga dampak yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Hamba Tuhan menulis, jangan tertipu, banyak orang akan murtad dan mengindahkan roh-roh dan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari setan. Sekarang di hadapan kita ada alfa dari bahaya ini. Omeganya akan memiliki alamiah yang sangat mengejutkan. Kalau kita ingat pekabaran yang sebelumnya tentang seruan akhir Robert Pearson, kutipan yang sama dia sampaikan. Itu bukan pertama kali, dia sudah sampaikan di tahun 77. Dia ulang-ulang akan hal ini. Ya. Kemudian, masih dalam paragraf pertama, maaf saya ulangi, dalam paragraf kedua. Ya. Dalam paragraf kedua, dia bilang begini, dalam The Ministry edisi bulan Agustus, kami menyatakan kembali beberapa tanda pengenal alfa dengan ajaran sesatnya yang mematikan. Mungkin hal ini merupakan sebuah prototipe dari apa yang kita perkirakan akan kembali mengancam kesatuan gereja dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Prototipe itu apa? Prototipe itu adalah model, ya. Contoh model. Kalau ada mobil baru yang akan muncul tahun depan, dia punya contoh model sudah ada tahun ini, supaya kita bisa bayangkan, oh begini modelnya. Ya. Bisa saja ada perubahan sedikit-sedikit, tapi kira-kira begitu. Makanya ada pameran mobil, disitulah ditampilkan mobil-mobil yang akan muncul tahun depan. Itulah prototipe. Ya. Dan Pearson katakan, apa yang terjadi di Alpha tadi, yang dekade awal itu adalah prototipe yang akan muncul dan mengancam kesatuan gereja dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kalau dia berkata begini, apakah sudah terjadi atau belum? Saya ulangi, pertanyaan saya salah mungkin. Yang saya harus tanya begini, apakah prototipe itu atau tanda pengenal alfa itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Sehingga oleh karena dia lihat ini semua sudah terjadi, dia katakan apa? Mengancam kesatuan gereja dalam waktu yang tidak lama lagi. Dia lihat bahaya sudah mengancam. Tidak heran, bulan Oktober 77 dia amarkan, dia ulang lagi tahun 78 saat dia mundurkan diri. Karena dia sudah amati. Dari kalimat-kalimatnya ini, tanpa harus kita selidiki, kita bisa bayangkan bahwa dia sudah lihat. Dan itu menjadi beban sebagai pemimpin. Makanya dia bilang, dari seorang pemimpin kepada yang lain. Dia berikan nasihat dan amaran ini. Nah, dikatakan dalam ministry edisi bulan Agustus. Artinya, dia sudah menyampaikan sesuatu bulan Agustus di tahun yang sama, di tahun 77. Ini bulan Oktober, bulan Agustus dia sudah menyampaikan sesuatu. Mari kita lihat juga apa yang dia sampaikan. Yang dia beri judul The Alpha of Apostasy. Di bulan Oktober dia berikan judul The Omega of Apostasy, yaitu Omega kemurtadan. Rupanya dia sudah tulis tentang alfa kemurtadan di bulan Agustus. Dan dia mengacu kepada apa yang dia sampaikan di bulan Agustus. Ya.
Kalau saudara buka di internet, beginilah tampilannya. The Alpha of Apostasy oleh Robert H. Pearson, Ketua GC yang ke-16. Silakan cek dan download. Nah, mari kita baca yang bulan Agustus, sebelum kita lihat yang bulan Oktober. Bulan Agustus, paragraf pertama dia bilang begini, jika kita sudah dekat dengan masa kedatangan Kristus seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita harus waspada terhadap kemurtadan Omega yang Ellen White peringatkan akan mengancam gereja tepat sebelum kedatangan kembali Tuhan kita. Jangan tertipu, ingat ini, dia ulang lagi. Jangan tertipu, banyak orang akan murtad dan mengindahkan roh-roh dan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari setan. Sekarang di hadapan kita ada alfa dari bahaya ini. Omeganya akan memiliki alamiah yang sangat mengejutkan. Selected Messages, buku pertama, halaman 197. Kutipan ini dia ulang-ulang dalam setiap pekabarannya. Ini menunjukkan bagaimana beban itu berat dalam hatinya. Ini dia ulang-ulang. Agustus 77, Oktober 77, Oktober 78. Dia ulang ini kalimat untuk mengamarkan. Omega sudah di depan mata. Kita baca paragraf 2. Sebagai pemimpin dalam pekerjaan Allah, sebaiknya kita mempelajari dengan cermat beberapa tanda yang membedakan kemurtadan awal, yaitu alfa. Ketika pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Kellogg nyaris memecah belah gereja segera setelah pergantian abad. Jika kita memahami apa yang merupakan kesalahan mematikan dan tindakan alfa yang menghancurkan, kita boleh mendeteksi dengan lebih baik kemurtadan yang akan menyerang gereja sebelum pekerjaan itu selesai. Artinya, simpelnya, kalau kita mengerti alfa yang terjadi, kita akan bisa lihat omega yang akan muncul. Ya. Beliau menyarankan agar para pemimpin belajar tentang alfa kemurtadan, sebab omega sudah dekat dan menyerang gereja sebelum pekerjaan itu selesai. Dan sebagaimana alfa nyaris memecah belah gereja, demikian juga omega, dan bahkan sudah. Apakah omega itu anti-trinitas? Sudah pasti bukan. Ya. Karena gereja Advent mengajarkan alfa adalah panteisme, mereka tidak pernah sebut panteisme plus trinitas, tidak pernah. Coba ikuti pekabaran-pekabaran para ahli teologi dalam gereja Advent. Mereka hanya bilang alfa itu adalah panteisme dan omega itu adalah anti-trinitas. Apakah benar demikian? Kalau kita belajar sejarah dan bukti-bukti surat tadi, tidak benar demikian. Sebab alfa itu adalah panteisme plus trinitas. Kalau omeganya anti-trinitas, tidak nyambung namanya. Tapi jangan kita yang bicara, kita lihat apa yang dinyatakan oleh Pearson nanti. Ya. Alfa dan omega harus berhubungan. Nah, selanjutnya paragraf 3 dia katakan, ada tanda-tanda pengenal tertentu dari alfa yang disetujui oleh roh nubuat, beberapa sejarawan gereja, dan peneliti yang tertarik. Nah, jadi rupanya pada zaman itu ada orang-orang yang meneliti alfa itu apa saja. Dan dia mau daftarkan alfa tersebut dalam artikelnya ini. Ada 10 alfa atau tanda pengenal alfa yang dia sampaikan. Supaya kita bisa lihat bahwa alfa itu dengan omega harus berhubungan, tidak bisa bertentangan. Ya, jadi jangan kita yang menyatakan, kita baca apa yang Pearson sampaikan. Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, Dr. Kellogg terinfeksi dengan pemikiran teologis liberal pada zamannya. Kemurtadan ini dipicu oleh infiltrasi halus doktrin-doktrin yang asing dengan pekabaran yang Allah berikan kepada umat Advent. Pertanyaan bagi kita, apa itu pemikiran teologis liberal? Ada yang tahu? Mari kita lihat penjelasannya dari perplexity.ai yang mana meramu dari 4 sumber. Berikut penjelasannya. Sumbernya adalah Britannica.com, Wikipedia, dan Gospel Coalition, serta God Question. Keempat website ini menjelaskan tentang pemikiran teologis liberal. Ya. Mereka jelaskan, kita baca penjelasannya.
Pemikiran teologis liberal merupakan suatu bentuk penyelidikan keagamaan yang menetapkan penyelidikan keagamaan atas dasar suatu norma di luar otoritas tradisi. Ya. Kalau tradisi kan seperti orang Yahudi itu kan tradisi. Ya, itu di luar otoritas itu, di luar tradisi. Hal itu berupaya untuk menafsirkan kembali, karena di luar tradisi, menafsirkan kembali simbol-simbol kekristenan tradisional dengan cara yang mempertimbangkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan etika modern. Ciri teologi liberal adalah keterbukaannya terhadap keputusan penyelidikan intelektual modern. Intelektual, otoritas nalar, dan pengalaman individu, dan penekanan untuk menjadi relevan bagi setiap generasi. Mengakomodir semua. Hal ini berakar pada teori pengetahuan sekuler yang modern dan telah mengarah pada partisipasi dalam pekerjaan gereja mengenai keyakinan teologis. Nah, perhatikan yang saya tandai. Dalam ajaran Kristen liberal, akal manusia ditekankan dan diperlakukan sebagai otoritas terakhir, dan terdapat pandangan optimis terhadap masa depan umat manusia. Inilah pemikiran teologis liberal. Siapa yang utama? Manusia. Karena dikatakan akal manusia ditekankan dan diperlakukan sebagai otoritas terakhir, ya. As the final authority dalam bahasa Inggrisnya. Man's reason is stressed and treated as the final authority. Manusia penentunya. Masa ada 50 doktor yang menyusun 28 doktrin, kamu masih mau lawan lagi? Ya. Masa saudara Wilmore yang tidak sekolah teologi bisa mengajar dari firman Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, hal itu terjadi di aliran Trinitas atau aliran anti-Trinitas? Pemikiran teologis liberal mayoritas terjadi di aliran Trinitas. Sebab semua mengacu kepada ahli teologi. Oh, kalau sudah GC bilang begitu, sudah terima saja. Tapi apakah itu bisa merasuk kepada aliran anti-Trinitas? Oh, bisa sekali. Dan sudah masuk sebenarnya. Makanya muncul berbagai macam aliran dalam anti-Trinitas. Karena yang digunakan adalah otoritas pemikiran manusia. Firman Tuhan dengan nubuat katakan begini, tapi mereka bilang, oh tidak, begini. Inilah yang terjadi di zaman Kellogg, di mana akal manusia yang diutamakan sebagai penentu. Bukankah hal yang sama terjadi dalam gereja Advent yang sekarang ini? Semua kepada manusia. Apa yang pendeta bilang, apa yang dokter bilang, apa yang ahli bilang, itulah yang benar. Umat tidak boleh membaca dan menafsirkan firman Tuhan. Itu hanya milik pendeta. Kemudian, yang kedua, ajaran teologisnya yang sesat, ya, ajaran daripada Kellogg, diajarkan di Battle Creek Sanitarium, Battle Creek College, dan sekolah kedokteran. Hal ini muncul dalam beberapa presentasi pada 2 sesi General Conference tahun 1897 dan 1899. Kellogg dalam berupaya mengajarkan panteismenya itu bukan hanya sekali, bukan hanya tahun 1903 yang kita sudah pelajari. Rupanya dari tahun 1897 dengan 1899, dia sudah berusaha masukkan dalam GC session, pertemuan akbar GC. Ya. Contohnya dalam General Conference Bulletin. Ya. General Conference Bulletin menuliskan yang berikut ini, yaitu tanggal 15 Februari dan 16 Februari tahun 1897. Tanggal 15 Februari yang sebelah kanan, itu hari Senin sore, dia jelaskan tentang God in man, Allah dalam manusia. Kemudian tanggal 16 Februari, sore juga hari Selasa, dia jelaskan Allah dalam alam. Inilah asal muasal
Kellogg menyusupkan panteisme dalam gereja Advent. Dan ini diketahui. Ya. Robert Pearson mengingatkan upaya itu terus-menerus terjadi. Makanya dia juga ulang-ulang amarkan. Karena dulu juga upaya penyusupan ulang-ulang, dia juga ingatkan ulang-ulang. Ya. Ingat tadi Nyonya White sampaikan kepada Kellogg bahwa pilar iman gereja Advent adalah hasil pembelajaran bersama semalam-malaman. Bukan hanya gagasan satu orang. Sama seperti panteisme, Trinitas juga bukan hasil pembelajaran bersama, tapi penyusupan, baik terang-terangan maupun halus. Bahkan sejarawan gereja Advent mengatakan butuh waktu 50 tahun lebih sampai semua para pionir apa katanya? Meninggal, baru Trinitas bisa masuk. Itu sejarawan gereja Advent sendiri akui. Jadi itu bukan hasil pembelajaran. Yang ketiga, doktrin baru tersebut menawarkan praanggapan teologis yang berbeda sehingga mengharuskan, ya, perhatikan ini, sehingga mengharuskan mengabaikan pekabaran Advent. Ya. Luar biasa ajaran yang baru ini. Membuat umat Advent harus tinggalkan pekabarannya. Apa itu pekabaran Advent? Apa nanti? Pekabaran 3 malaikat. Ajaran itu, ajaran Kellogg tersebut yang alfa yang mematikan itu, menuntun umat untuk mengabaikan pekabaran 3 malaikat. Kenapa? Kenapa ajaran panteismenya Kellogg membuat kita mengabaikan pekabaran 3 malaikat? Kenapa? Karena ajaran panteisme yang mana nanti ditambah sama Kellogg dengan Trinitas, membuat umat bingung siapa Allah yang dalam pekabaran malaikat pertama. Mereka tidak tahu itu Allah yang mana. 3K, 1K, 2K, mereka tidak tahu. Sehingga pada akhirnya yang dikabarkan tentang hari Sabat. Pekabaran malaikat pertama adalah tentang hari Sabat. Mereka tidak kedepankan lagi Allah yang disebutkan di situ. Betulkah? Ya. Coba perhatikan KKR mengenai pekabaran 3 malaikat. Yang dikumandangkan tentang hari apa? Hari Sabat. Sabat, makanan, ya, lalu Babel yang sudah rubuh. Tidak pernah diawali dengan siapa Allah itu yang perlu kita takuti, sembah, dan muliakan. Muliakan dan sembah. Tidak pernah dijelaskan itu dalam setiap KKR. Ya. Coba ikuti. Itulah yang terjadi dengan Trinitas sekarang. Jadi panteisme membuat hal demikian, Trinitas juga sama. Ya. Kemudian yang keempat, teologi dasar Advent akan diubah. Hal ini akan merusak fondasi iman Advent. Nah, saya tanya bagi yang sudah belajar. Ada 7 pilar iman kita yang sudah kita bahas, yang mana bertentangan dengan Trinitas. Atau boleh dibilang Trinitas merusak fondasi iman itu. Apa yang 7 itu? Tadi kita sudah bilang hari Sabat, kondisi orang mati, kedatangan Kristus yang kedua kali, kemudian 10 hukum, iman Yesus, apa lagi satu lagi tadi? Ka'bah. Ya, Ka'bah. Satu lagi, yang tadi kita sudah ulang-ulang, pekabaran 3 malaikat. Itulah fondasi, ya terima kasih yang dari Zoom, partisipasinya, kita senang, ada interaksi. Ya. Itulah fondasi dasar iman kita, itulah yang White tulis, ikuti lagi pekabaran itu. Itu kalau mau dibilang ciri khas Advent, itu dia. Kamu orang Advent, ya. Apa kamu punya dasar iman? Ciri khas kamu apa? Kita harus bisa sebut yang 7 itu. Hari Sabat, 10 hukum, kondisi orang mati, pekabaran 3 malaikat, Ka'bah, iman Yesus, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. 7 itu cukup, tidak usah hafal yang 28, 29 atau 30 nantinya, tidak usah khawatir dengan itu. Yang 7 ini adalah dasar iman Advent. Pahami dan mengerti, itulah kita orang Advent.
Tidak perlu yang 28. Ikuti lagi pekabaran ini, ya. Trinitas dan Adventisme bagian 1 dan 2. Itu dibahas di sana. Kenapa 7 hal itu dirusak oleh Trinitas? Ya. Itu dirusak oleh panteisme, dirusak oleh Trinitas. Makanya Alfa dan Omega berhubungan, bukan tidak berhubungan. Ya. Padahal Nyonya White katakan dalam Manuscript Releases Volume 1 halaman 52 tahun 1906. Saya tidak ingin mengabaikan atau melepaskan satu sambungan dalam rantai bukti yang terbentuk. Setelah lewatnya waktu di tahun 1844, bukti yang diberikan pada pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki kemudian. Ya, awal dengan yang kemudian sama, kebenarannya sama seperti dulu, tidak sebuah pin pun atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran. Apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 1845, dan 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian. Tahun 1906, Nyonya White katakan itu. Kellogg terjadi tahun berapa tadi? 1903, ya, makin mencuatnya. Nyonya White bilang yang kita temukan dulu tidak berubah. Satu pun tidak berubah. Karenanya, ajaran Kellogg menghancurkan dasar iman gereja Advent. Omeganya juga sama. Itu sebabnya omeganya itu jelas-jelas Trinitas. Sebab kita sudah uji, Trinitas menghancurkan dasar iman itu. Yang kelima, terdapat serangan terang-terangan maupun halus terhadap roh nubuat dalam upaya untuk menghancurkan atau mengurangi iman terhadap karunia Allah. Boleh kasih contoh? Kita sudah pelajari, tapi mungkin lupa atau ada yang ingat? Upaya menyerang roh nubuat. Siapa penulis roh nubuat? Nyonya White. Ya. Kalau kita ikuti lagi pekabaran berikut ini, sejarah berulang, ya, acara Selasa spesial, ikuti di acara lagi kalau mau. Di sini ada seorang yang disebut Walter Martin. Ya. Walter Martin ini dia penulis buku Kingdom of Cults, ya, kerajaan okultisme. Dan gereja Advent dia sebut sebagai agama okultisme. Apa itu okultisme? Okultisme itu adalah aliran atau keyakinan yang memuji atau menyembah yang bukan ilahi tapi dijadikan ilahi. Ya. Dan yang dituduhkan kepada gereja Advent adalah Nyonya White dengan Yesus. Karena Nyonya White katanya, menurut pengamatan dia, dijadikan oleh gereja Advent sebagai penentu kebenaran. Jadi kalau mau belajar firman Tuhan, orang Advent katanya mengacu kepada Nyonya White. Oleh karena itu mereka dianggap, atau orang Advent dianggap sebagai pemuja Nyonya White, penyembah Nyonya White. Itu okultisme. Nah, kenapa Yesus mereka masukkan? Karena gereja Advent saat itu tidak percaya Trinitas. Dan kalau gereja Advent tidak percaya Trinitas, maka Yesus yang disembah bukanlah ilahi. Sebab bagi kaum Trinitas, kalau Yesus itu anak, dia bukan ilahi. Dia tidak sama seperti Bapaknya. Ingat pekabaran sebelumnya. Jadi gara-gara dua ini, Walter Martin menuliskan hal itu. Nah, Leroy Froom menanggapi bahwa kami bukan okultisme. Oleh karena itu, Walter Martin pergi ke GC untuk bertemu dengan beberapa pimpinan termasuk Leroy Froom. Ya. Lalu Roy Allen Anderson, Robin Figure yang pernah juga menjadi pemimpin di GC, bertemu dengan Walter Martin. Mereka berdiskusi. Hasil diskusinya itu menjadi sebuah buku. Apa judulnya? Question on Doctrines. Di situ banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Walter Martin dan dijawab oleh gereja Advent yang diwakili oleh para pemimpin tadi. Dan salah satu pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya Trinitas? Mereka jawab, kami percaya, dan mereka jelaskan di situ. Bagaimana sejarah ini tidak pernah diungkapkan. Itu zaman di mana televisi sudah ada, tahun 68. Disiarkan di televisi, nama siarannya adalah John Ankerberg Show.
John Ankerberg Show ini isinya tentang kerohanian. Dia selalu mewawancarai ahli-ahli teologi atau dokter-dokter tentang hal-hal yang bersifat Alkitab. Ya. Ada di YouTube cuplikan-cuplikannya. Ya. Jadi, kalau kita lihat kembali, serangan terang-terangan maupun halus terhadap roh nubuat sudah terjadi zaman itu. Sampai-sampai zaman sekarang ini, umat gereja Advent sedikit yang mulai mengacu kepada roh nubuat. Sedikit yang mempelajari roh nubuat. Dan bahkan dalam mempelajari roh nubuat, pendeta gereja Advent menggunakan beberapa kriteria. Katanya harus melihat tahunnya, atau kalau tidak sesuai dengan Alkitab jangan terima. Ya, ingat kemarin kesaksian dari, saya yang bilang itu ya. Oh iya, saya yang saksikan ya. Kesaksian bagaimana saya berdiskusi dengan seorang pendeta di Kupang. Ya. Yang dia katakan bahwa kalau tidak selaras dengan Alkitab, Bang, kutipan roh nubuat itu jangan terima, tolak. Wah, di mana ada tulisan begitu? Roh nubuat itu kesaksian Yesus. Ya. Harus selaras dengan Alkitab. Bisa lihat bagaimana upaya menyerang roh nubuat masih terjadi sampai sekarang. Alfa dan Omega serupa, berhubungan. Yang keenam, metodologi yang digunakan adalah membawa terang baru di samping yang lama, tapi itu adalah pencampuran kesalahan dengan kebenaran. Nah, terang yang Kellogg nyatakan, dia menggunakan Alkitab dan roh nubuat. Dia gunakan kutipan-kutipan dari roh nubuat. Itulah yang dikatakan terang baru di samping yang lama. Jadi menggunakan dasar-dasar yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan maupun roh nubuat. Perhatikan Nyonya White punya tanggapan berikut ini tentang hal tersebut. Manuskrip 46 tahun 1904. Tadi surat 253 tahun berapa? 1903. Ya, ini yang berikut ini tahun 1904. Artinya setahun sesudah peristiwa Kellogg tersebut. Dia katakan apa? Saya sangat menyesal bahwa Living Temple keluar sebagaimana yang direncanakan dan diedarkan, dan yang terburuk, yang paling melanda hati saya adalah pernyataan yang dibuat mengenai buku itu. Buku itu berisi pendirian-pendirian pengajaran Nyonya White, artinya menggunakan tulisan apa? Roh nubuat. Ketika saya mendengar ini, saya merasa sangat sedih. Sehingga seolah-olah saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, Nyonya White speechless istilahnya. Seandainya saya mengatakan sesuatu, saya akan berkewajiban untuk mengatakan kebenaran apa adanya. Jika saudara ingat kembali kesaksian A.G. Daniels setelah membacakan 2 surat Nyonya White dalam rapat Dewan Musim Gugur, rapat tahunan itu, dikatakan sebelum rapat ditutup, penulis buku tersebut menyatakan akan menariknya dari pasaran. Kalau kita ikuti pekabaran hadapi itu, Kellogg setelah mendengar surat Nyonya White, dia bilang dia akan tarik dari pasaran. Artinya, setelah mendengar nasihat dan amarah Nyonya White, Kellogg menyatakan akan tarik buku The Living Temple dari pasar. Tapi sepertinya tetap beredar dan dijual. Karena tahun 1904 Nyonya White katakan apa? Saya sangat menyesal bahwa Living Temple keluar sebagaimana yang direncanakan. Karena Kellogg sebenarnya rencana perbaiki dan terbitkan lagi. Tapi pada saat ditegur dia bilang oke, saya akan tarik. Tapi rupanya tetap diedarkan. Ya. Kemudian Kellogg nyatakan kepada A.G. Daniels dia hendak merevisi The Living Temple setelah dia percaya Trinitas. Nah, berdasarkan tulisan roh nubuat ini terbukti buku tersebut telah direvisi dan dicetak kembali dan diedarkan. Bahkan disebutkan bahwa buku tersebut berisi ajaran-ajaran dari Nyonya White. Apakah Nyonya White bersuka cita? Oh tidak. Nyonya White sangat sedih. Sakit hatinya sampai-sampai tidak tahu mau bicara apa. Kenapa? Karena Nyonya White tidak percaya panteisme, Nyonya White tidak percaya Trinitas. Nah, apakah ada contoh ajaran Nyonya White yang digunakan Kellogg dalam bukunya? Kita lihat cuplikan berikut ini dari surat Kellogg kepada G.I. Butler. Ya, surat Kellogg kepada G.I. Butler tanggal 28 Oktober 1903. Artinya sesudah rapat dewan. Karena rapat dewan tanggal 7 Oktober sampai 18 Oktober. Tadi A.J. Daniels tulis surat kepada Willie White tanggal 29 Oktober.
Ini surat Kellogg kepada G.I. Butler tanggal 28 Oktober tahun 1903. Dia bilang begini, kita baca Kellogg punya pernyataan kepada G.I. Butler. Sejauh yang saya bisa pahami, kesulitan yang ditemukan dalam The Living Temple semuanya dapat dirangkum menjadi pertanyaan. Apakah Roh Kudus adalah pribadi? Anda bilang tidak, ya. Jadi G.I. Butler berarti tidak percaya apa dia? Trinitas, ya, tidak percaya dia Trinitas. Saya mengira Alkitab mengatakan hal sama karena alasan kata ganti orang, dia digunakan dalam berbicara tentang Roh Kudus. Saudari White menggunakan kata ganti dia dan telah mengatakan dalam banyak kata bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan. Jadi Nyonya White gunakan kalimat itu. Kalimat itu ada di buku apa? Yang paling kita tahu. Kerinduan Segala Zaman yang terbit tahun 1898. Ini tahun 1903. Jadi Kellogg sudah baca. Dan dia sudah hubungkan itu dengan Trinitas. Ya. Dia bilang Nyonya White pakai kata itu. Oknum ketiga dari kealahan. Bagaimana Roh Kudus dapat menjadi oknum ketiga dan tidak menjadi pribadi sama sekali, sulit bagi saya untuk mengerti. Jadi Kellogg mengatakan, Nyonya White saja bilang Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari kealahan. Nah kalau ketiga, masa bukan pribadi? Sulit bagi saya untuk terima. Ya. Jadi inilah bukti Trinitas. Secara tidak langsung Kellogg menyatakan kepada G.I. Butler. Nah sekarang, ya, inilah pentingnya kita lihat fakta-fakta sejarah ini yang membawa sukacita sebenarnya. Saya senang mengabarkan ini, meskipun mungkin lama harus berdiri dan ngomong. Karena saya merasa sukacita melihat bukti-bukti ini yang mana sudah pernah saya bahas, tapi begitu mengulanginya membawa kekuatan. Ya. Mudah-mudahan juga para pendengar demikian, baik yang di tempat ibadah maupun yang di Zoom, bahkan nanti yang di media sosial. Perhatikan, kalau memang Nyonya White percaya Trinitas, ya, kalau memang Nyonya White percaya Trinitas, dan di sini Kellogg menggunakan istilah yang dia gunakan, mengapa Nyonya White sakit hati saat Kellogg menggunakan pernyataan roh nubuat? Sampai dia tidak tahu mau bicara apa. Saking sakit hatinya dia. Kalau dia percaya Trinitas, kenapa dia sakit hati? Harusnya dia berbahagia. Tahukah saudara, Kellogg ini dianggap seperti anak? Kellogg ini kakak adik dianggap anak sama Nyonya White. Ya. Nanti kalau baca suratnya dia anggap sebagai anak, kamu seperti anak saya. Ya. Dia sayang sama Kellogg ini. Tapi begitu Kellogg ajarkan panteisme, dia kecewa. Ya. Nah kalau dia betul-betul percaya Trinitas, melihat anak yang dia sayangi ini menggunakan kalimat yang dia ajarkan untuk mendukung ajaran panteisme dan Trinitasnya, harusnya dia bersuka cita. Harusnya dia gembira kalau dia memang percaya Trinitas. Oh memang kamu anak yang pintar nak. Ya, bagus ya. Tidak, Nyonya White sakit hati dia. Sakit hati karena Kellogg menggunakan tulisan roh nubuat untuk mendukung alfa yang mematikan, yaitu panteisme plus Trinitas. Ya. Kita sudah pelajari, oknum ketiga dari kealahan itu bukan Allah roh, tetapi adalah rohnya Yesus itu sendiri. Nah, bukankah hal yang sama terjadi dengan Omega? Trinitas menggunakan tulisan roh nubuat untuk membenarkan ajaran itu. Kellogg menggunakan roh nubuat untuk membenarkan ajarannya, yaitu panteisme plus Trinitas. Makanya dia gunakan kalimat itu. Sekarang, Trinitas juga sama, menggunakan roh nubuat untuk membenarkan ajaran Trinitas mereka. Yang mana salah aplikasi. Jadi kita sudah mulai lihat amaran yang diberikan oleh Robert H. Pearson ini benar-benar nyata. Dia sudah terbeban. Ya. Dia hanya menyampaikan dengan ringkas satu lembar, tapi isinya padat. Kita harus belajar pengalaman sejarah untuk mengerti apa yang dia sampaikan. Yang ketujuh,
Doktrin baru Kellogg terutama menarik perhatian kaum elit intelektual dan beberapa dokter serta pendeta terkemuka bergabung dengannya dalam mendukung pandangannya. Apa artinya? Artinya dalam ajaran Omega nanti, ya, dalam ajaran Alfa saja banyak yang tertarik, kaum elit intelektual, artinya para cendekiawan. Beberapa dokter serta pendeta terkemuka ikut dengan Kellogg. Artinya dalam aliran Omega nanti hal yang sama terjadi. Para cendekiawan, para pendeta terkemuka terikut di dalamnya. Menjadi tokoh-tokoh yang membela, pengajar-pengajar. Bagaimana menurut saudara? Apakah itu terjadi di Trinitas atau anti-Trinitas? Terjadi di Trinitas. Di anti-Trinitas sulit itu ahli cendekiawan, para pendeta terkemuka ikut atau menjadi juru kabarnya. Kenapa? Karena mereka takut, mereka malu, ya. Mereka khawatir nanti saya tidak bisa dapat gaji, ya. Apa kata orang? Nama saya jadi buruk, ya. Macam-macam. Tidak ada yang mau tergabung dalam aliran anti-Trinitas ini dari kaum cendekiawan, pendeta, dan orang-orang terkemuka. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari. Rata-rata orang-orang biasa seperti kita ini. Jadi sudah terjadi apa yang dia bilang ini. Itu sebabnya dia sudah lihat, dia amarkan. Yang kedelapan, terdapat upaya untuk menyalurkan kembali energi denominasi ke dalam kegiatan kemanusiaan sehingga merugikan pemberitaan pekabaran peringatan terakhir. Apa maksudnya? Kalau dibilang energi denominasi, artinya sumber daya denominasi itu difokuskan kepada kegiatan kemanusiaan, bukan lagi kepada penginjilan. Mengalihkan perhatian dari mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada hal-hal yang sifatnya tampilan luar. Oh, gereja Advent berbuat ini, gereja Advent berbuat begitu, berbuat begini. Oh, mereka banyak partisipasi dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Yang diharapkan katanya bisa menjangkau jiwa. Padahal yang diperintahkan adalah untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Yang mana memang tidak bisa kompromi dengan dunia. Ya. Inilah yang terjadi. Dulu begitu, sekarang juga demikian. Yang kesembilan, ya. Para pemimpin pergerakan baru ini bertekad untuk mengambil alih kepemimpinan sanatorium dan mungkin juga kepemimpinan gereja dari orang-orang yang telah dipilih untuk memikul tanggung jawab tersebut. Ini salah satu tanda bahwa Omega itu bukan anti-Trinitas. Ya. Karena kalau Omeganya adalah anti-Trinitas, maka harus terlihat dari kaum anti-Trinitas upaya untuk menjadi pemimpin di gereja Advent. Boro-boro mau jadi pemimpin, jadi anggota sudah dikeluarkan, dipecat. Karenanya yang bisa untuk meraih rencana ini hanya orang dalam. Orang yang di dalam. Dan orang dalam ini bermain secara halus agar dapat mengambil alih pimpinan. Menguasai, baik secara struktur atau secara jaringan. Coba perhatikan dalam gereja Advent. Permainan-permainan untuk mendapatkan jabatan itu luar biasa kalau mau dilihat. Entah ada dinasti atau tidak, caranya itu seperti orang dunia. Dan kalau kita bahas, sakit kita rasanya. Kenapa gereja bisa demikian? Ya. Sebagai informasi, saya tidak mau kita berpikir yang negatif, tapi fakta menyatakan memang potensi itu ada. Robert H. Pearson ini adalah ketua GC yang ke-16. Wakilnya Neil Wilson, yang nanti menjadi ketua GC ke-17 setelah Pearson mundur karena sakit. Jadi pada waktu Neil Wilson menjadi ketua GC, muncullah buku doktrin, 27 doktrin yang isinya Trinitas.
yang sebelumnya tidak seperti itu. Jadi dari fakta yang ada, bisa saja terjadi upaya-upaya yang disampaikan ini. Karena si Pearson ini menyampaikan pekabaran ini tentunya melihat apa yang sedang terjadi. Yang dia lihat akan terjadi kegenapannya di depan mata. Dan yang ke-10, tindakan cepat dari para pemimpin gereja yang dipandu oleh nasihat roh nubuat menghindarkan gereja dari perpecahan traumatis yang tampaknya hampir tidak dapat dihindari. Ketika hamba Tuhan berkata untuk hadapi itu, meet it, para pemimpin dengan berani dan berhasil melaksanakan perintah Tuhan. Jadi Pearson ingatkan kepada para pemimpin saat itu, para pemimpin dahulu, A.G. Daniels, Prescott, Butler, Haskell, Willie White, dan teristimewa Nyonya White, mereka hadapi Kellogg. Tidak jadi perpecahan itu, tidak jadi doktrin itu dia diterima dalam gereja Advent. Mereka mendengarkan nasihat roh nubuat, yaitu yang Nyonya White sampaikan. Dia minta pemimpin saat itu berbuat yang sama, supaya jangan terjadi itu alfa. Mereka turut? Mereka tidak turut. Pearson amarkan itu supaya omega jangan terjadi. Apakah para pemimpin saat itu turut? Tidak turut. Langsung tidak lama kemudian muncullah omega itu, yaitu doktrin Trinitas. Ya. Inilah 10 tanda alfa yang mematikan yang Pearson kabarkan bulan Agustus tahun 1977. Inilah alfanya, inilah tandanya. Dan nanti dia tutup dengan omega di bulan Oktober tahun yang sama, tahun 77. Nah, di bagian akhir dia bilang begini. Di bagian akhir dari artikel bulan Agustus tahun 77, ya. Selesai daripada 10 poin tadi. Dia bilang begini, periksa kembali 10 poin tersebut satu persatu dengan hati-hati. Sebagai seorang pemimpin, Anda perlu mengetahui dengan baik rencana setan terhadap omega kemurtadan yang pasti akan datang. Mungkin lebih cepat dari yang kita yakini. Dapatkah malaikat terang yang murtad itu, siapa itu? Setan, masih menaburkan benih yang akan menghasilkan panen buruk yang akan dialami gereja sebelum akhir zaman? Sungguh satu nasihat yang baik sekali bagi para pemimpin. Tapi sedihnya mereka tidak turut. Omega terjadi. Kemudian Pearson lanjutkan. Menulis di Review and Herald tanggal 23 Oktober 1930, editor F.M. Wilcox dapat melihat kembali serangan alfa halus yang dilakukan si jahat dan menyatakan ketika peringatan ini diberikan 25 tahun yang lalu bahayanya diketahui dan langkah-langkah yang sungguh-sungguh telah diambil untuk menghindari ancaman bencana tersebut. Allah memberkati upaya tersebut, namun ini bukanlah akhir dari kampanye setan untuk merusak kebenaran Injil yang dianut oleh denominasi ini. Amaran sudah diberikan agar jangan terjadi yang lalu. Kemudian masih dalam paragraf yang sama, kita benar-benar telah diperingatkan bahwa filsafat jahat yang ditemui 25 tahun yang lalu adalah kesalahan alfa. Namun saya ulangi kenapa bilang 25 tahun, karena itu diterbitkan dalam Review and Herald tanggal 23 Oktober 1930. Kalau 25 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu? 1905, dekat dengan 1903. Itulah yang terjadi, diingatkan lagi. Mereka saat itu sungguh-sungguh ambil tindakan untuk hindari ancaman itu. Kita lanjutkan. Kita benar-benar telah diperingatkan bahwa filsafat jahat yang ditemui 25 tahun yang lalu adalah kesalahan alfa. Namun omega kesalahan akan berkembang kemudian, bahwa ajaran yang salah di masa lalu akan terulang kembali. Yang salah itu ajaran apa? Panteisme plus Trinitas, bukan ajaran anti-Trinitas. Itu yang salah dan dikatakan akan terulang kembali dan bahwa gereja Allah akan dipanggil untuk menghadapi krisis lainnya. Itu akan terulang. Itulah omega itu. Omega dengan alfa harus berhubungan. Dan sebagai penutup Pearson katakan, diperingatkan berarti dipersenjatai. Inilah tujuan dia,
Dia ulang-ulang karena dia tahu bahwa kalau diingatkan, orang itu dipersenjatai. Dengan apa? Pengetahuan bahwa akan terjadi ini, sehingga orang bisa antisipasi. Ya, diperingatkan berarti dipersenjatai adalah sebuah pepatah lama, dan ini adalah sebuah pepatah yang bijaksana. Dalam majalah Ministry edisi Oktober kita akan bahas kemurtadan Omega. Jadi dia sudah rencanakan sebagai ketua GC, mereka punya satu lembar untuk diisi dalam majalah Ministry. Dan itu selalu dia isi. Ya. Dan di akhirnya dia tutup begini, dengan ayat Yeskiel 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Pearson telah melakukan tugasnya sebagai penjaga. Dan dia amarkan penjaga-penjaga lainnya, from one leader to another. Apakah mereka menurut? Sedihnya tidak. Sungguh memprihatinkan. Sesudah Pearson, tidak ada penjaga lagi. Omega pun terjadi. Pearson tidak berhenti menjaga. Kita akan lihat tulisan bulan Oktobernya. Kita kembali kepada yang edisi Oktober. Jadi kita dari Oktober pindah ke Agustus, pindah ke Oktober lagi. Karena yang Oktober itu ditulis gara-gara yang Agustus. Dia katakan gini, keluarkan Alkitab Anda dan Roh Nubuat, khususnya Selected Messages buku pertama, halaman 193 sampai 200. Berlututlah, pertimbangkan fakta-fakta mengejutkan yang dengan setia dicatat oleh hamba Tuhan. Dengan mengikuti peringatan Roh Nubuat, gereja diselamatkan sekitar 7 dekade yang lalu. Kalau 7 dekade berapa tahun itu? 70 tahun, ya. Dia tulis ini tahun berapa? 77, ya. Dikurangi 70 berarti 1907, ya sekitar itu, ya. 1903, 04, 05, 07. Mengikuti nasihat yang sama boleh menyelamatkan gereja sebelum pekerjaannya selesai. Jadi dia minta supaya para pemimpin ikut nasihat yang dulu. Mereka berhasil menanggapi dan menangkal Alfa. Dia minta ikut supaya bisa menangkal Omega. Kemudian setelah mengatakan ini, dia bikin 13 poin. Kalau dalam bulan Agustus dia bikin 10 poin, tanda dari Alfa. Di sini dia berikan 13 poin tentang Omega. Ya, tentang Omega. Kita baca satu persatu, tidak perlu penjelasan karena kita sudah bahas di pekabaran seruan akhir daripada Pearson ataupun hadapi itu. Dia katakan, perhatikan baik-baik apa yang diperingatkan oleh Ellen White yang dapat menandai cara kerja Omega. Yang dapat menjadi tanda cara kerja Omega. Yang pertama, prinsip-prinsip kebenaran yang diberikan Allah dalam kebijaksanaannya kepada umat yang sisa akan dibuang. Ya. Lalu Nyonya White bilang apa? Pilar-pilar tidak satu pun yang dicabut. Satu pin pun tidak ada yang dilepas. Ya. Kedua, kebenaran akan dikritik, dicemooh dan diejek. Siapa ibunya? Di mana puskesmasnya? Siapa bidannya? Ya, itu kebenaran dicemooh. Alkitab dengan Roh Nubuat katakan Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Mereka bilang apa? Siapa ibunya? Siapa bidannya? Di mana lahirnya? Ya. Kebenaran dikritik, dicemooh, diejek. Kemudian yang ketiga sampai keenam, itu akan membuat kebenaran asal muasal surgawi tidak berpengaruh. Kebenaran sumbernya dari surga tapi tidak pengaruh. Karena tadi apa? Pemikiran teologis liberal. Siapa yang menentukan? Manusia. Pemikiran manusia otoritas terakhir. Kemudian agama kita akan diubah. Nah kalau dikatakan agama akan diubah, apanya yang diubah? Apanya? Allahnya. Tidak ada agama yang tidak pakai Allah. Semua punya Allah yang namanya agama. Ada yang disembah. Nah kalau dikatakan agama kita akan diubah, berarti Allahnya yang dirubah, Allahnya diganti. Itulah Omega. Pergerakan anti-trinitas tidak mengganti Allah. Sebab Allah yang dikenal di Alkitab dulu sampai sekarang tetap itu. Tapi Omega mengganti dengan trinitas. Ya. 5. Hari Sabat tentu saja akan dianggap enteng, begitu pula Allah yang menciptakannya. Kita sudah bahas dalam seruan akhir. Keenam,
prinsip-prinsip dasar yang menopang pekerjaan selama 50 tahun terakhir akan dianggap sebagai kesalahan. Yang sudah ditemukan tahun 1844, 1845, 1846 dianggap sebagai salah. Digantikan dengan mereka punya ajaran. 7-9. Akan ada anggapan bahwa reformasi besar-besaran akan terjadi di kalangan umat Masehi Advent hari ke-7 dan bahwa reformasi ini berarti meninggalkan doktrin-doktrin yang menjadi pilar iman kita. Ya. Bahaya, mengerikan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Reformasi itu adalah untuk meninggalkan pilar iman yang White katakan tidak berubah dari dulu sampai dia masih hidup. Ya. Suatu sistem filsafat intelektual akan diperkenalkan. Filsafat baru akan merampok pengalaman masa lalu umat Allah dan malah memberikan mereka ilmu pengetahuan palsu. Kalau saudara hubungkan semua dengan apa yang Trinitas ajarkan, kena semuanya. Ya, betul ya? Semuanya kena dengan apa yang disampaikan ini. Itu pentingnya kita mengerti, kita belajar. Ya. Kemudian 10-13. Mereka berupaya melemahkan pemberitaan tentang kedatangan kedua dengan mengajarkan bahwa pemandangan di hadapan kita tidak cukup penting untuk mendapat perhatian khusus. Saya tidak tahu apa saudara masih ingat. Ada beberapa kali ditanya kepada para pemimpin termasuk Ted Wilson bahwa apakah Sandelo sudah dekat? Dia bilang apa? Dari kondisi yang ada belum, ya, belum. Bahkan ada dosen Loma Linda University yang dikenal sebagai ahli nubuatan, John Paulin namanya. Dia katakan undang-undang hari Minggu itu sudah tidak ada, tidak berlaku sekarang. Nanti bentuknya lain. Patung binatang itu bukan undang-undang hari Minggu. Ya. Jadi kalau kita ikuti apa yang terjadi secara rinci satu persatu, apa yang disampaikan oleh Nyonya White ini digenapi. Ya. Karena dia hamba Tuhan yang benar. Ya. Sebuah organisasi baru akan didirikan. Tidak ada yang boleh menghalangi gerakan baru ini. Kalau dikatakan anti Trinitas adalah Omega, sudah salah nubuatan Nyonya White ini. Gerakan anti Trinitas paling banyak dihalangi. Tapi jangan halangi gerakan Trinitas. Mereka akan singkirkan orang itu, kucilkan atau pecat. Jangan coba halangi. Karenanya, halaman 8 paragraf 3 dia katakan, sekarang kembalilah ke 13 poin tersebut. Dia bilang, pelajari lagi. Dengan cermat dan penuh doa, Anda boleh saja harus bertemu hal-hal tersebut lebih cepat dari yang Anda perkirakan. Ya. Berulang-ulang dia bilang sudah dekat, lebih cepat. Artinya apa? Dia sudah lihat fakta-fakta yang terjadi. Ya. Benih-benih kemurtadan seperti itu ada di dunia kekristenan di sekitar kita. Sebelum Yesus datang kembali, gereja Masehi Advent hari ke-7 boleh saja akan dihadapkan pada krisis yang besarnya melebihi alfa kemurtadan Kelok. Hal itu akan menjadi suatu hal yang sangat mengejutkan. Kalau Nyonya White, James White, Uriah Smith, Joseph Bates, Hiram Edson, Pierce, ya, Haskell, bangkit saat ini dan melihat gereja Advent, ya, kalau dalam bayangan saya mereka bilang, aduh kita lebih baik mati lagi daripada melihat ini semua. Gereja Advent melalui pemimpinnya mengatakan apa? Kami adalah anggota keluarga Kristen yang percaya kepada Trinitas. Bagaimana para pionir kita mendengar itu? Nyonya White katakan, wah ini sudah inilah Omega itu. Alfa saja dia sudah tidak bisa bicara, sakit hati dia. Karena ajaran itu menggunakan roh nubuat. Sekarang dia dengar gereja Advent menggunakan roh nubuat mengajarkan Trinitas. Bagaimana perasaannya dia kalau dia masih hidup sekarang? Tapi orang Advent tidak pusing dengan barang itu. Ya. Karena mereka mendengarkan pemikiran manusia. Otoritas para doktor, otoritas para pendeta. Kalau sudah bilang begitu, sudah terima Jo, itu yang benar. Sama yang zamannya Kelok dengan zaman sekarang, sama. Jangan dengar itu kelompok serayu itu. Tidak ada yang sekolah teologi di situ.
Mereka hanya menjelaskan dengan pengetahuan mereka sendiri. Mereka bawa ajaran baru. Ya. Saya bilang kepada seorang pendeta, Trinitas yang baru, bukan ini yang lama. Tapi bagi mereka, kita yang baru. Itu bukti tidak belajar. Ya. Sejarah tidak mengatakan demikian. Jadi dia berulang-ulang amarkan karena dia sudah lihat semakin parah kondisinya. Omega akan terjadi, bisa-bisa lebih cepat katanya. Tidak mungkin Pearson amarkan ulang-ulang jika tidak ada tanda-tanda yang sudah terjadi. Dia sudah lihat, karenanya dia harus amarkan berulang-ulang. Paragraf 4 katakan, mengetahui apa yang akan terjadi pada umat Allah seharusnya membuat kita sebagai pemimpin tetap berlutut berdoa. Ya, luar biasa sebagai penjaga dia. Kita tidak dapat lagi ketua GC seperti ini. Inilah ketua GC terakhir yang mirip A.J. Daniels yang mempertahankan kebenaran kepada Allah yang benar. Sesudah itu Omega sudah terjadi. Dia bilang kita sebagai pemimpin harus berlutut berdoa dan waspada terhadap setiap gerakan halus si jahat. Gerakan halus. Ini adalah gereja Allah dan gerbang neraka tidak akan menguasainya. Namun para pemimpin Allah harus selalu waspada. Inilah amaran-amaran yang Pearson sampaikan di tahun 77. Berulang-ulang dia sampaikan di tahun 77 dan dia ulang kembali di tahun 78. Panggilan bagi kita semua. Adakah kita mau jadi penjaga? Bukan gereja lagi yang kita perlu jaga. Gereja Advent sudah murtad sama seperti Israel jasmani. Tugas kita adalah menjaga dan dengan mengabarkan. Ya, saya ulangi. Tugas kita adalah menjaga dengan mengabarkan kepada jiwa-jiwa agar ada individu-individu yang bertobat kembali kepada Allah yang benar. Gereja Advent tidak perlu dijaga. Dia sudah menyimpang, sudah berzinah. Yang kita perlu jaga adalah jiwa-jiwa di dalamnya. Kabarkan kepada mereka. Dan sebagaimana kerinduan kita tahun depan, kita harus lebih giat mengabarkan. Karenanya, ayat yang tadi Pearson sampaikan menjadi bagian kita. Yeskiel 33 ayat 7, ayat penutup. Dan ayat juga untuk tutup sabat. Dan engkau anak manusia, kita semua ini, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ini sudah bukan bagi gereja Advent, sebab mereka sudah berzinah. Ini untuk kita, penyembah Allah yang benar, baik yang di tempat ibadah maupun yang di media Zoom, yang hadir mendengarkan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjaga. Adakah kita mau menjadi penjaga? Ada yang mau? Saya undang untuk kita berdiri. Yang di media Zoom tidak perlu berdiri, tapi kalau mau ikut berdiri, silakan. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat hari Sabat yang indah, dan bahkan sore hari ini kami boleh belajar akan sejarah pergerakan, akan Alfa dan Omega yang mematikan dalam gereja-Mu. Sungguh suatu perjalanan sejarah yang meskipun kami lihat secara ringkas, tapi sudah dapat membayangkan bagaimana pekerjaan setan menghancurkan umat-umat Tuhan. Karenanya pada sore hari ini, sebagaimana Ketua GC yang ke-16 menyerukan untuk para pemimpin berlutut berdoa agar menjadi penjaga, kami pun pada sore hari ini berdiri dan berdoa untuk menyerahkan hidup kami masing-masing agar menjadi penjaga umat-umat Tuhan yang masih dalam gereja dengan cara mengabarkan kebenaran, dengan cara membagikan fakta-fakta ini agar banyak yang melihat dan banyak yang bertobat. Dan sebagaimana kami bertekad dan berkomitmen tahun depan, tahun 2024 yang sudah tidak lama lagi akan kami terima, kami akan lebih giat menginjil, baik di wilayah Timika maupun keluar ke daerah-daerah lainnya, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat dijangkau dan melihat fakta kebenaran, dan mereka boleh bertobat untuk kembali kepadamu ya Bapa dan kepada anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa.
curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Kebutuhan terbesar kami adalah roh Kristus dalam hati. Agar masing-masing kami tidak hanya diubahkan, tidak hanya berbuah, tapi menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa sebagaimana jemaat mula-mula. Kami semua yang di sini, yang sudah berdiri, demikian juga yang di media Zoom, bila mana ada yang mau turut dalam komitmen ini, berkati kami, urapi kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu, dan gunakan kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan hingga pada akhirnya, sukacita boleh kami rasakan saat tiba di sorga nanti, melihat jiwa-jiwa yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu, kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.